Sahabat budaya, desa di Indonesia memiliki karakteristik atau fungsi sebagai hinterlands, yaitu adalah pemasok kebutuhan bagi kota dengan lumbung pangannya. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan desa mengakibatkan rural-urban linkage yang menyebabkan adanya aliran informasi, teknologi, dan kebudayaan, menyebabkan fenomena transformasi desa. Dan ini terjadi, sahabat budaya, yaitu sebuah proses perubahan sosial yang komprehensif pada masyarakat pedesaan dengan mendesertifikasi ekonomi mereka menjadi mirip aglomerasi perkotaan yang besar, sahabat budaya. Dan demi terciptanya fokus utama meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah, sahabat budaya, Presiden Joko Widodo ini juga kembali berinisiatif ya untuk mengembangkan atau membalik paradigma berpikir membangun ekonomi desa sebagai penyangga ekonomi kota. Mungkinkah? Pandangan klasik bahwa sumber daya desa hanya cocok untuk mengembangkan barang premier seperti produk pertanian pangan, hortikultura, ternak atau ikan, dan itu perlu updates. Transformasi adalah transformasi sebuah desa pertanian yang miskin menjadi area industri yang hebat, bukan hanya retorika di panggung politik. Salah satunya desa Huangshi di provinsi Jiangsu, Cina. Dulu seperti desa-desa lainnya di Cina, dan Huangshi adalah desa miskin yang berkelebihan tenaga kerja, tetapi kekurangan lahan pertanian. Namun suksesnya sebuah transformasi ekonomi pedesaan ini terjadi di sana, sahabat budaya. Adanya intervensi modal, terutama berupa tenaga energi listrik, jasa logistik, kemudian teknologi dan kepemimpinan atau leadership ya, yang membuat Huangshi bertransformasi menjadi desa penghasil tekstil dan produk baja yang kompetitif. Huangshi pun juga berubah menjadi desa yang makmur dan sejahtera. Akankah Indonesia juga melakukan hal yang sama? Malam hari ini dalam obrolan budaya, kami ajak budayawan kami yang selalu mengisi di setiap 2 minggunya. Ada Ki Sulisno. Kita akan membahas masalah transformasi desa. Selamat malam Ki Sulisno. Selamat malam Mas Awan. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini saya menemani Ki Sulisno. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali ya, tentang transformasi dari desa itu sendiri, atau boleh dibilang sebuah perubahan ya Ki ya. Ya betul. Nah, Ki Sulisno, dari pengalaman Ki Sulisno nih terhadap desa ini saat ini seperti apa? Desa terus mengalami perubahan ya. Saya kan lahir dan besar di desa. Sebetulnya sudah lama, mulai 96 sudah mulai merantau meskipun cuma masih di Jawa. Nah, kemudian mulai 2004 ke Palembang, kemudian 2010 ke Banjarmasin. Nah, selama merantau itu kan kemudian tidak lagi melihat desa, tidak lagi hidup di desa, tapi setiap tahun pulang ke desa selalu melihat perubahan-perubahan itu ya. Kalau masyarakat di desa sendiri mungkin tidak terasa karena dia tahu prosesnya, tapi karena saya tidak melihat proses itu sehingga setiap kali pulang selalu melihat ada perubahan-perubahan ya, baik yang fisik maupun yang sosial. Aslinya dari desa mana Ki? Saya dari desa Karangmudi, Kecamatan Rampal, Kabupaten Sragen. Di Sragen ya? Ya betul. Itu berapa jauh dari kota Sragennya Ki? Sekitar 12 kilo ya, 12 jadi kilo ya. Di tepi Bengawan Solo. Masa kecil saya masih ini ya, belum ada jalan beraspal, juga belum ada listrik saat itu. Nah, belum ada listrik, kehidupan masyarakat betul-betul masih sangat tradisional ya, masih ya, hidup dengan sangat keterbatasan sekali. Iya, sangat keterbatasan ya, kehidupan pertanian yang masih misalnya mengandalkan sapi ya untuk membajak. Ya, itu saya pernah hidup di masa itu ya. Nah, kemudian tahun 92 itu listrik mulai masuk desa. Nah, sebelum listrik 1990 jalan beraspal mulai masuk, meskipun belum masuk ke desa tapi sudah melewati desa. Begitu listrik masuk desa, itulah terjadi perubahan yang besar-besaran ya. Perubahan pertama pada alamnya ya, begitu ada listrik mau masuk, dan listrik itu tentu akan ini ya, waktu itu ada banyak pohon-pohon besar di desa, pohon-pohon besar
termasuk bambu yang setiap halaman itu pasti ada bambu-bambu tinggi begitu. Nah kemudian sebelum masuknya listrik itu bambu-bambu itu semua ditebang. Jadi pohon-pohon besar di kampung itu ditebang karena nanti dikhawatirkan akan mengganggu kabel-kabel listrik yang masuk. Begitu, sehingga dari situ perubahan alam itu sudah mulai terasa. Nah, walaupun sebenarnya hanya berjarak 12 km dari kota Sragen, tapi memang saat itu yang dirasakan memang sangat minim sekali ya untuk fasilitas yang ada, Ki. Iya, listrik itu waktu itu hanya dalam radius paling 2 km dari pusat kota. Jadi di luar itu masih belum listrik. Ya. Untuk pendidikan saat itu, Ki Sulisno seperti apa? Pendidikan rata-rata anak-anak desa itu masih SD. Nah begitu lulus SD, anak-anak desa umumnya sudah mulai merantau jadi buruh pabrik misalnya ke Jakarta, ke Tangerang. Nah saya sudah mulai beruntung, ya mulai bisa sekolah SMP bahkan hingga kuliah ya. Sementara teman-teman seangkatan saya umumnya hanya SD. Itu dari sisi pendidikan. Nah sekarang ya pendidikan itu sudah, kalau di desa saya rata-rata sudah SMA, bahkan boleh dikatakan semua anak pendidikannya SMA. Tapi masih SMA itu mereka sangat jarang yang mau kuliah karena orientasi orang-orang di desa saya sekarang adalah ke luar negeri. Jadi begitu lulus SMA ya banyak yang sebagai TKI ya. Kalau sudah lama, kalau mulai tahun 90-an itu sudah perempuannya ke Arab Saudi. Nah sekarang nggak ada yang ke sana lagi, beralih ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, ya begitu, dan laki-laki perempuan. Apakah itu sudah menjadi sebuah tradisi, Ki? Karena misalnya ada satu keluarga yang sudah pernah menetap di negara mana, terus kemudian merasa nyaman mencari penghasilan di sana gitu untuk membangun kesejahteraan di kampung atau di desanya, terus kemudian si anak atau keluarga juga melakukan yang sama lagi. Betul, turun temurun. Ibunya dulu waktu punya anak kecil itu sudah merantau sampai anaknya lulus SMA. Nah begitu anak SMA lulus, gantian anak yang keluar negeri, ibunya yang balik pulang ya menjaga rumah. Nah seperti itu, sehingga ya jadi perputarannya seperti itu ya. Perputarannya seperti itu, sehingga ya desa itu menjadi sepi. Ya kalau saya pernah nonton satu cuplikan YouTube nih Ki Sulisno. Jadi dibilang desa itu adalah sebagai desa elit karena memang di desa itu rumahnya besar-besar gitu. Ya betul. Dengan bangunan yang kokoh-kokoh. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di situ tidak ada. Ya. Karena memang mereka rata-rata adalah orang-orang perantauan. Ya. Jadi yang tinggal di rumah adalah orang-orang yang hanya bekerja sebagai petani. Ya betul. Tapi dengan rumah yang sangat elit sekali. Ya betul, dan orientasinya betul-betul materi. Rumah, mobil, ya segala sesuatu yang materialis. Di umur berapa mereka akan benar-benar akan pulang dan menikmati hasil kerjanya? Karena ini kan memang kerja betul-betul gitu di luar kota, di luar negeri untuk membangun kekayaannya di kampung atau di desa sendiri nih, Ki. Bisa berpuluh-puluh tahun. Biasanya yang membuat mereka pulang ya setelah anaknya gantian merantau itu. Ya seperti itu. Jadi orang bisa berpuluh-puluh tahun, bisa dari punya anak masih kecil sampai anak itu besar. Dan kemudian juga kalau dulu orang-orang desa punya anak banyak, bisa 6, 7, 8. Sekarang banyak yang bahkan cuma 1. Begitu punya anak kemudian ditinggal merantau, anaknya menjadi anaknya neneknya. Betul. Jadi dipelihara oleh neneknya, kemudian ibunya merantau, kemudian anak itu sampai besar nanti sampai SMA gantian anak yang keluar negeri, ibunya yang pulang. Berarti itu sudah memang lumrah terjadi di daerah Pulau Jawa, Ki? Iya, di kampung saya sendiri seperti itu, dan di Jawa banyak sekali kampung-kampung yang seperti itu. Dilihat dari sisi bangunannya megah-megah, banyak mobil ya, tapi di sisi lain ya kehidupan sosialnya menjadi sepi ya. Betul, sepi. Ya, itu yang menjadi satu persoalan. Jadi perubahan-perubahan itu ya perubahan sosial sendiri ya. Tadi dampak dari listrik itu salah satunya adalah sebelum adanya listrik dalam satu kampung itu biasanya ya yang punya TV itu 1 orang
bisa kepala desa atau orang paling kaya di desa itu, dan ya satu TV itu menjadi tontonan bersama. Setiap malam orang-orang satu desa berkumpul, ya kehidupan sosialnya menjadi sangat rekat sekali. Nah, begitu listrik masuk desa, satu persatu penduduk membeli TV, ya TV yang dulu barang mewah. Betul. Hanya orang kaya yang bisa membeli, ya perlahan-lahan banyak yang mampu membeli, dan kemudian ya orang tidak lagi berkumpul di malam-malam hari untuk menonton TV, tapi masing-masing sudah di rumah ya sudah punya menonton sendiri di rumah. Dan kemudian TV itu betul-betul menjadi magnet yang bahkan misalnya kalau di kampung itu ada hajatan, orang nonton TV dulu misalnya malam, nanti setelah jam 9-10 ya baru keluar rumah untuk ya ngumpul dan seperlunya saja. Tidak seperti dulu lagi. Iya, betul. Misalnya kalau di desa saya setiap kali mau ada orang hajatan itu bisa 1 bulan sebelum acara itu orang-orang sudah setiap malam berkumpul. Ya begitu. Nah sekarang nggak lagi. Apa nih Ki yang menjadi faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan di desa Ki? Salah satunya itu tadi teknologi tadi, masuknya listrik, apalagi sekarang dengan masuknya digital ya, handphone yang murah. Sahabat budaya, kami juga akan ajak Anda yang pengen bergabung atau ingin berdiskusi bersama Ki Sulisno di 051132522602 ataupun juga di WhatsApp ya di nomor yang sudah kami tentukan di 0895 3405 09539. Kita lanjutkan lagi nih, ini pembahasannya menarik ya soal desa, karena memang kita tidak bisa melupakan bahwa kadang memang rata-rata asal-usul orang sukses pun juga dari desa, yang dimana memang mereka pernah merasakan hidup dengan keterbatasan, terus kemudian menjadikan itu sebuah peluang saat berada atau merantau di perkotaan gitu. Dan Ki Sulisno sendiri memang salah satu orang yang juga menjadi seorang perantauan ya Ki ya? Ya betul. Sejak umur berapa keluar dari desa Ki? Sebetulnya begitu lulus SMA sudah mulai kuliah di kota, kemudian kos di kota, ya meskipun tidak jauh ya di Solo. Itu sebenarnya sudah bisa dibilang merantau ya, artinya sudah secara ini ya fisik ketika saya masih kecil sampai SMA itu ya hidup dalam betul-betul menjadi orang desa yang setiap pulang sekolah harus ke sawah. Bahkan juga saya pernah mengalami menggembalakan sapi, menggembalakan kambing. Ya, nah begitu sudah mulai kuliah itu sudah mulai ditinggalkan. Nah kemudian lulus kuliah merantau ke Palembang ya 2004, dan sejak itulah sebetulnya saya sudah terserabut dari akar lingkungan saya sebagai orang desa. Ya, dan ya saya hanya satu dari sekian banyak orang-orang desa yang kemudian ya terserabut keluar dari lingkungan ya, desa. Total berapa belas atau berapa puluh tahun sudah keluar dari desa Ki? Sudah lebih dari 20 tahun ya. Ya, anggaplah sebagian hidup saya sudah di perantauan. Apakah ada perasaan ingin kembali menikmati masa tua sebagai kembali ke orang desa, atau memang menetap di kota terakhir istilahnya sebagai seorang perantauan? Pada awal-awal ya ketika kita merantau itu ya pasti ingin kembali ya. Tapi begitu sudah sekian waktu, kemudian apalagi sudah berumah tangga, kemudian punya anak-anak, kemudian itu berubah. Itu satu faktornya Ki ya? Ya itu satu faktor. Kemudian ya akhirnya saya menikmati sebagai orang kota yang segala sesuatunya sangat mudah. Misalnya saya hidup di tengah kota yang kemanapun dekat, ke pasar, ke rumah sakit, semua serba dekat. Nah sementara begitu setiap kali saya pulang ke kampung itu juga bahkan ada rasa semacam nelongso gitu, kesepian. Jadi setiap malam saya melihat desa yang sepi ya, padahal dulu ya memang tidak sesepi itu perasaan saya, karena dulu masa kecil saya ya semua orang di kampung itu setiap malam hidup nonton TV. Kemudian juga di desa saya semua anak laki-laki sebelum menikah itu tidur di musola atau langgar. Ya, jadi di langgar itu berpuluh-puluh anak setiap malam berkumpul. Nah, itu sekarang tradisi itu tidak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Jadi setiap malam saya melihat situasi yang sepi, kemudian juga bahkan ada hajatan ya, orang perkawinan, itu pun juga tidak semeriah dulu. Ya. Jadi memang sudah sangat berubah sekali. Sudah sangat berubah, dan itu yang membuat kadang-kadang ya
saya tidak semacam sudah tidak ada keinginan ya untuk misalnya kembali atau menikmati masa tua di sana. Kembali ya seperti itu. Tapi keluarga masih lengkapkah di sana atau memang sudah rata-rata tidak ada lagi? Tinggal ibu, kalau bapak sudah nggak ada, dan itu yang kemudian mengurangi ya bahwa orang tua itu adalah magnet yang paling kuat. Betul. Untuk ya setiap kali pulang kampung masih ada kedua orang tua itu tentu. Ya, bersama siapa di sana Ibu Ki? Ada adik-adik, ya, masih ada 2 adik saya dan ya hidup di situ. Ya. Berarti masih ada, memang ada saudara masih Ki Sulisno yang iya. memang tinggal di desa untuk menemani ibu ya? Iya betul. Pekerjaan sehari-hari Ki bertani kah atau apa? Kalau kehidupan kami dulu dari pertanian, betul-betul bertani. Bapak saya almarhum petani yang nanam melon, kemudian cabai, pokoknya tanaman-tanaman yang secara ekonomis ini ya harganya tinggi. Ya. Itu bapak saya kemudian juga seorang peternak bermacam-macam ternak ya. Saya pernah berternak ayam potong, puyuh, bermacam-macam burung ya, burung lovebird dan sebagainya yang jumlahnya cukup banyak. Ya itu orang tua kami ya. Tapi anak-anaknya tidak ada yang meneruskan. Jadi kebetulan kami dan akhirnya anak-anaknya semua menjadi pendidik. Kebetulan adik saya seorang wirausahawan, kemudian suaminya seorang guru, kemudian adik yang ketiga, adik kandung seorang guru. Jadi memang tidak ada yang meneruskan lagi. Tidak ada yang meneruskan. Jadi hanya meninggalkan kenangan di desa. Hanya betul-betul meninggalkan kenangan. Begitu bapak nggak ada, ya selesai sudah kehidupan pertanian kami. Jadi kehidupan yang benar-benar kehidupan desa itu memang benar-benar ditinggalkan ya. Iya betul-betul ditinggalkan. Baik Ki Sulisno, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi dan kami ajak Anda untuk bergabung sahabat budaya yang ingin bergabung di 2 line telepon kami di WhatsApp dan juga telepon 0511. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Ya sahabat budaya, masih di Perompat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita membahas masalah transformasi desa. Ki Sulisno, ya. Kita melihat bahwa sekarang pun juga sudah semakin banyak alih fungsi desa. Apalagi desa-desa yang seperti tadi Ki Sulisno bilang, dari desa Ki Sulisno ke kota tuh hanya 12 km ya jaraknya, dimana ini memang tidak terlalu jauh. Dan ini adalah sebuah dampak dari pelebaran kota itu sendiri gitu loh, ya. Dimana yang akhirnya tadi desa yang mempunyai banyak sekali kekayaan alamnya seperti halnya pertanian dan juga hortikultura. Terus kemudian akhirnya banyak para penduduk desa yang memilih untuk menjual lahannya untuk dijadikan sebuah pembangunan kota yang lebih maju lagi. Pendapat Ki Sulisno seperti apa Ki? Di dekat desa saya itu sekarang ada banyak pabrik ya, dan pabrik itu adalah dari Tangerang ya. Jadi kalau zaman dulu ya pabrik itu kan di Jakarta, Tangerang, di kota-kota besar, dan menyerap tenaga dari desa yang kemudian mereka hijrah ke kota. Nah sekarang terbalik ya, karena tanah di kota semakin mahal dan sementara di desa masih murah, termasuk tenaga kerja, sehingga pabrik-pabrik yang ada di Tangerang sekarang banyak yang memilih tutup dan kemudian pindah di desa-desa ya. Nah termasuk di dekat desa saya ada beberapa pabrik yang dari Tangerang itu, dan kemudian membeli lahan-lahan penduduk, dan penduduk sangat bangga karena dengan cepat dapat uang besar ya, bahkan bisa beli mobil ya. Seperti itu menjadi satu kebanggaan ya. Kemudian setelah itu berdiri pabrik, dan justru pemilik lahan itu kemudian menjadi buruh di situ dari lahannya sendiri. Iya ya? Dari lahan sendiri menjadi itu. Padahal kalau zaman dulu ada istilah nyari bumi, sedumuk batuk. Tanah itu merupakan aset yang sangat berharga dan ya akan diperebutkan habis-habisan, akan dipertahankan. Betul. Ya itu zaman dulu. Sekarang enggak. Berbeda sudah stigmanya. Ya betul. Itu menjadi aset, dan
tanah di desa pun kemudian juga menjadi mahal gara-gara itu. Jadi ada beberapa faktor. Pertama, pabrik-pabrik yang dari Jakarta yang kemudian pindah ke desa-desa itu membuat harga tanah menjadi mahal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penduduk desa sendiri yang kemudian mudanya banyak merantau di luar negeri, dan setiap kali mereka aset dari luar negeri itu kemudian dibelikan salah satunya tanah. Ya karena uang dari Korea, dari Taiwan dan Hong Kong itu kan sangat banyak sehingga kemudian membuat di desa itu yang beli banyak uang, begitu akhirnya juga harga tanah menjadi naik. Ya itu, dan ya orang-orang desa yang dulu hidup matinya dari pertanian sekarang banyak yang dari industri, termasuk menjadi dari pabrik. Kemudian baik mereka yang di kampung menjadi buruh pabrik, sementara yang merantau pun juga kerja di pabrik. Betul. Ya. Cuma bedanya mereka lebih elit karena di luar negeri. Ya betul. Dengan gaji yang lebih besar. Ya betul. Itu saja. Ya jadi ya kehidupan pertanian yang kemudian terpinggirkan. Ya terpinggirkan. Kemudian juga kehidupan pertanian sendiri juga sudah berubah sedemikian rupa, tidak banyak memerlukan tenaga kerja seperti dulu ya. Kalau tadi yang digambarkan oleh lagu tadi, saya juga masih mengalami ya bagaimana ketika orang bercocok tanam masih menggunakan tenaga manusia dan hewan ya, orang membajak sawah dengan kerbau, dengan sapi, kemudian sambil bernyanyi ya, kyo gitu, atau her. Kyo itu artinya belok kiri sambil ditarik itu. Kemudian kalau her, nah itu zaman dulu, sekarang nggak ada karena digantikan oleh alat ya, oleh mesin. Nah kemudian setiap kali panen ibu-ibu seperti yang digambarkan itu tadi berkumpul, kemudian mereka menumbuk padi sambil bernyanyi. Saya masih melihat itu. Nah sekarang nggak ada lagi karena sudah ada mesin ya penggiling, dan sekarang mesin penggiling itu dibawa oleh mobil, mereka keliling dari rumah ke rumah ya, ngambil gitu ya, ya. Jadi penduduk itu hanya bayar dari padi menjadi beras ya, selesai dengan sangat mudah. Gitu. Dampaknya juga berdampak ya Kia, karena masyarakat menjadi jauh lebih malas karena betul. Sudah adanya alat yang otomatis tadi. Iya betul. Nah termasuk memanennya, sebulan yang lalu saya pulang ke Jawa, kemudian pas musim panen, kemudian di sawah-sawah itu ada mobil-mobil yang masuk ke area persawahan, mereka membawa mesin untuk memotong padi, bahkan langsung jadi padi, jadi beras. Belum jadi beras, tapi sudah dia memisahkan antara padi dengan batangnya itu. Ya kalau dulu kan banyak menggunakan tenaga manusia. Nah sekarang nggak lagi. Berdampaknya juga akhirnya ke kesehatan ya Ki. Betul. Jadi ya itulah hal yang terjadi di Jawa. Jadi kehidupan desa sudah betul-betul sangat mesin ya. Jadi sudah dipenuhi oleh mesin. Kemudian kehidupan sosial, orang banyak berkumpul, bergotong royong, itu sudah nyaris nggak ada lagi. Berarti seberapa persen kemungkinannya Indonesia bisa seperti Huangsi? Apakah memang bisa atau tidak bisa Ki? Karena kan kalau di Huangsi sendiri memang ini tenaga kerjanya yang melimpah, tapi lahan pertaniannya sedikit, tapi mereka bisa mengolah itu dan akhirnya bisa menjadi desa yang sukses. Indonesia apakah akan bisa seperti itu atau tidak? Untuk bisa menjadi atau tidak ya tergantung kepada manusianya, dan saya kira sangat mungkin sekali karena ya melalui sekarang kan informasi sangat mudah untuk didapatkan, dan hal-hal yang baik tentu kalau itu sampai ya orang akan sangat mudah untuk ini ya. Tapi yang jelas saya masih melihat banyak harapan-harapan di desa ya, apalagi sekarang ini dengan undang-undang desa, kemudian juga ada dana desa, itu saya memberikan satu peluang untuk bagaimana desa itu berkembang dengan baik. Dan ada banyak contoh ya, misalnya ada desa Ponggok yang sangat terkenal di Klaten yang dia mengembangkan ini ya menjadi daerah karena berlimpah air ya, kemudian ya dia mengembangkan itu kolam dengan ikan ya, dengan orang bisa mancing apa segala ini, termasuk berenang, bisa menyelam, dan ikan sangat ini sekali. Kemudian ya melalui medsos ini setiap orang yang datang itu kan selfie, mengirim foto di media sosial, dan itu menjadi satu promosi
yang besar dan akhirnya memang banyak orang datang ke situ. Berarti memang harus ada anak desa yang bisa menangkap peluang itu ya. Iya, betul. Agar desanya bisa berkembang, tidak meninggalkan dengan hanya membuatnya hanya menjadi sebuah kenangan saja, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan gitu ya di desa itu ya, Ki. Iya, yang jelas desa masih punya banyak aset ya, aset alam yang besar, baik tanahnya yang luas, kemudian juga sebetulnya penduduk itu kan kalau misalnya di desa ada banyak peluang kerja, saya kira juga orang tidak akan lagi ke luar negeri. Ya, nah ini kan perlu ada motor penggerak yang bisa menghidupkan desa, ya menjadi ya kehidupan ekonominya menjadi lebih baik sehingga orang tidak perlu ke luar negeri atau bekerja menjadi buruh. Ini yang penting. Jadi yang perlu ditumbuhkan adalah kemandirian, ya kemandirian, bahwa desa itu adalah satu aset yang luar biasa. Nah, kemudian juga yang perlu dipertimbangkan tentu saja jangan hanya berorientasi pada materi, tetapi juga aspek termasuk sosial itu yang penting. Betul sekali, karena yang memang sudah mulai tergerus dan tidak dirasakan lagi di zaman sekarang ya. Salah satu ciri orang desa itu kan adalah keguyupannya, kerukunannya. Jadi ya pada zaman dulu bahkan orang kalau membuat rumah itu semua orang sekampung akan membantu dengan sangat sukarela, tidak dibayar. Ya, itu zaman dulu. Nah, sekarang nggak ada lagi. Nah, ini kan yang perlu dipertahankan kerukunan itu. Nah, kalau yang tadi kita bahas kan, Ki, ini lebih condong ke arah desa-desa di Jawa ya. Nah, kalau melihat desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan nih, Ki, karena memang Ki Sulisno sendiri tinggal di sini, di mana memang banyak sekali alih fungsi desa yang sekarang dengan banyak lahan perkebunan lahan pertaniannya sekarang banyak dijual alih fungsi sebagai perumahan. Nah, ini seperti apa melihatnya, Ki? Karena kan pertanian ini menjadi salah satu lumbung kita untuk bisa menghidupi sehari-hari, sedangkan lahannya sudah semakin sedikit beralih fungsi sebagai perumahan. Kita nggak bisa makan kalau dulu kita bisa mengekspor beras ke luar negeri, tapi sekarang malah kita mengimpor dari luar negeri ke Indonesia. Ya, itu satu tantangan ya, khususnya misalnya di daerah-daerah transmigrasi ya, karena saya juga sering ke daerah-daerah transmigrasi yang di situ mayoritas orang Jawa ya, misalnya kalau daerah Batola, daerah Danda Jaya yang ya sebagian besar di situ adalah orang-orang Jawa dan hidupnya bertani ya, dan menurut saya memang di situ masih sangat potensial sekali ya, misalnya pertaniannya, kemudian juga peternakannya ya sangat maju ya, dan ini yang harus dipertahankan dan juga dikembangkan ya. Kemudian juga di daerah-daerah tanah bumbu itu, daerah Sebamban 1 sampai 10 itu kan juga kehidupannya banyak dari pertanian ya. Cuma ya sekarang di situ juga berhadapan dengan misalnya soal tambang, kemudian juga perkebunan ya, perkebunan sawit atau perkebunan karet yang juga bahkan dimiliki oleh korporasi-korporasi ya, yang memiliki modal besar sehingga mereka bisa membeli lahan-lahan itu, dan ya kembali ke soal pertanian yang semakin sempit. Menjadi simalakama ya, Ki, pada saat lahan pertanian ini bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit, di mana memang kelapa sawit sendiri ini menyerap air begitu banyak, sedangkan padi pun juga harus membutuhkan itu gitu untuk bisa tumbuh. Ini yang terjadi di Kalimantan Selatan, Ki. Ya, nah ini diperlukan satu kebijakan dan tentu saja diperlukan semacam undang-undang yang mengatur itu. Ya, karena kalau tidak diatur maka ya setiap orang bisa semaunya sendiri, dan ya nanti dampaknya adalah kerusakan ya terutama. Dan kadang itulah yang membuat akhirnya para petani menyerah dengan keadaan. Ya, karena memang sudah tidak produktif lagi lahan pertanian mereka. Ya, betul, karena petani pun kan mereka adalah kelompok-kelompok marginal ya, orang-orang yang ya dalam dapatnya secara politik ini kan berada di pinggiran ya. Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan ya tidak memiliki kepentingan atau tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan itu.
Padahal mereka lah yang sebenarnya menjadi poin utama untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat yang memang notabene Indonesia itu makan nasi ya. 80% penduduk Indonesia adalah petani. Begitu, kemudian juga sebagian besar tinggal di pedesaan. Ya. Nah, sehingga kita rasanya agak ini ya, agak aneh ketika kita bicara tentang Indonesia, tentang pembangunan, tapi mengabaikan yang namanya petani, yang namanya orang-orang desa itu. Ya, padahal ya mayoritas penduduk di desa, kemudian juga sekian persen wilayah itu adalah pedesaan. Ya, kota itu hanya sekian persennya saja, sehingga ya diperlukan satu perlindungan terhadap desa dan masyarakatnya itu dalam bentuk ya undang-undang yang betul-betul dijalankan. Nah, undang-undang desa sebetulnya kan juga sudah ini ya, tapi juga kembali ke persoalan juga di desa itu sendiri ya. Diperlukan satu pemberdayaan ini ya, SDM sebetulnya, termasuk penyadaran karena kalau tidak disertai itu ya, misalnya dana desa yang begitu banyak itu pun kemudian bahkan menjadi persoalan di desa ya, menjadi ladang korupsi dan lain-lain yang ya, ini tidak sedikit terjadi ya. Ya betul. Jadi di desa pun kemudian uang itu hanya digunakan terutama untuk infrastruktur, untuk pembangunan jalan, untuk ya semua serba fisik ya, sementara hal-hal yang non fisik termasuk pengembangan SDM itu tidak banyak dilakukan. Nah, yang diperlukan ya penyadaran, termasuk ya pelatihan bagaimana orang-orang desa itu menjadi berdaya. Ya. Lalu bagaimana nih, apa hal-hal yang perlu dilestarikan dan juga dikembangkan di desa, Ki Sulisno? Ya, di desa punya banyak aset baik alam maupun sosial. Ya, dari sisi aset ya termasuk ladang-ladang, lahan-lahan yang luas itu merupakan satu aset yang bagaimana dikembangkan untuk ya misalnya pertanian yang maju, yang ya dengan apa ya, dikembangkan dengan ilmu yang tinggi, ini diperlukan itu. Kemudian aset sosial ya, orang desa itu kalau nggak tanpa gotong royong itu bukan orang desa. Jadi ya gotong royong, kerukunan itu adalah satu aset yang harus dilestarikan dan ya bagaimana dikembangkan itu dengan cara misalnya dibangun koperasi-koperasi yang itu semua adalah untuk memberdayakan orang desa. Itu salah satunya. Jadi ya, nah sekarang kan juga misalnya di kota-kota itu kalau kita datang ke kafe-kafe elit, apa yang dibangun? Misalnya suasana pedesaan. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana orang desa itu bangga ya, bangga dengan ya mending ke desa langsung aja ke desa yang memang di situ desa itu. Kenapa tidak desa itu membangun hal itu gitu? Iya, membangun hal itu menjadi sesuatu termasuk desa wisata. Ya, desa wisata sehingga ya menjadi sesuatu yang membanggakan ya. Misalnya kayak Bali itu justru tempat-tempat wisata yang ini kan di desa ya, desa Penglipuran yang sangat bersih, kemudian desa di Ubud yang ya menjadi sesuatu yang berharga ya, dan yang bermartabat itu yang penting. Jangan sampai anak desa tidak merasa memiliki desanya, malah merasa ingin jadi orang kota ya. Ya itulah. Apa yang akan terjadi jika misalnya ini kan belajar bertani, menanam padi ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Ya. Ini memang ilmu alam, ilmu dasar yang memang diberikan oleh alam itu sendiri, bagaimana cara menanamnya, bagaimana perkiraan waktunya dan lain sebagainya. Ya. Jika misalnya tidak ada lagi anak-anak muda yang ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebagai seorang petani, sudah tidak ada lagi ilmu yang mereka bisa pelajari, apa yang akan terjadi misalnya sudah tidak ada lagi yang cocok tanam? Saya hidup di lingkungan sekolah ya, dan ya saya melihat sekolah itu justru yang mencerabut anak-anak ya dari lingkungannya. Justru anak itu semakin tinggi pendidikannya, dia semakin terserabut dari lingkungan alam maupun sosialnya. Buktinya saya sendiri. Begitu saya kuliah, saya nggak mau hidup di desa. Saya bahkan keluar dari Jawa. Itu kan itu satu persoalan ya. Saya berharap ya adik-adik saya, teman-teman saya yang di desa ya tetaplah di desa, kemudian kembangkan di desa ya. Nah, termasuk bagaimana kita mengembangkan kurikulum pendidikan ya. Menurut saya pendidikan itu semakin bawah dari TK SD itu, maka dia juga harus semakin orientasi pada
pengetahuan itu dari apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau SD itu berada di satu kawasan pedesaan, di pedalaman, ya tentu pengetahuan tentang desa itu ya dari hal-hal yang kecil, misalnya siapa RT-nya, Karang Taruna itu fungsinya seperti apa, RT itu tugasnya apa. Nah kemudian juga termasuk pengetahuan tentang alam desa itu, tentang air, tentang tanah, tentang musim. Nah itu yang harus dipelajari di tingkat-tingkat sekolah. Berarti harus ada perubahan kurikulum yang lebih berorientasi kepada desa itu sendiri. Ya betul, ya perubahan kurikulum, kemudian juga bagaimana pendidikan itu bukan sekedar di bangku sekolah yang kemudian ini dalam satu gedung yang justru anak-anak tidak tahu lingkungannya. Jadi ya pembelajaran itu menurut saya juga sebagian adalah di kelas, ya di dalam ruangan, tapi sebagian adalah ke masyarakat, turun langsung. Orang melihat lingkungan baik alam maupun sosial. Ini loh, ini sawah, kemudian ini tanaman padi. Nah ini menurut saya perlu diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Ya, kemudian barulah ketika mereka semakin tinggi itu mereka mulai hal-hal yang di luar itu perlu diketahui supaya mereka bisa membandingkan dan lain-lain ya. Tapi justru yang paling ini yang sekolah-sekolah dasar itu tadi. Ya. Terus kemudian Ki Sulisno, ini kan kita melihat ya bahwa kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya KKN kerja nyata gitu ya, yang orientasinya memang ke desa-desa untuk membangun desa itu sendiri. Mungkin yang desa-desa ditunjuk adalah desa-desa yang terpinggirkan atau memang jauh dari fasilitas-fasilitas pendukungnya. Dan ini kan istilahnya tuh ditempatkanlah anak-anak ini untuk KKN di desa tersebut. Seberapa efektif Ki ini? Masih jauh menurut saya karena ya KKN itu sendiri tidak paham soal desa. Bukan dia malah mengajari masyarakat desa untuk ini, tapi bahkan dia sendiri juga perlu belajar tentang kehidupan di desa itu seperti apa. Nah ini yang menurut saya belum efektif karena selama ini pendidikan yang dia tempuh dari SD sampai ini juga tidak berorientasi pada kehidupan di desa itu. Ya dia sendiri hanya ini belajar hal-hal yang dari buku, dari ini ya. Begitu tugas KKN mereka harus ke desa dan semacam mau mengajari, ini kan semacam mengajari itu yang untuk berenang. Ya mohon maaf ini untuk sekedar ini ya. Jadi ujung-ujungnya hanya datang ke desa kemudian memperbaiki apa yang rusak di sana, terus memintakan penggalangan dana gitu ya, dengan semua sumbangan, tapi tidak ada hal yang begitu begitu poin untuk bisa diberikan dan ditinggalkan untuk desa itu Ki. Iya betul. Jadi sebatas pengamatan saya belum efektif karena emang selama ini pendidikannya sendiri belum berorientasi pada kehidupan di desa. Ya tujuan KKN itu sangat baik ya, tapi begitu karena proses pendidikan selama ini mereka tidak berorientasi ke desa, begitu mereka ke desa banyak yang gagap ya. Kadang apalagi ini mohon maaf ini tidak mengkotakkan gitu ya, tapi jika ada orang-orang yang misalnya orang-orang yang lebih berduit atau kaya yang memang kuliah dan diwajibkan untuk ke desa, ini kadang dianya aja merasa tidak nyaman hidup di desa gitu ya, betul. Dengan alas seadanya, tidur dengan makan seadanya gitu karena sudah merasa dengan fasilitas yang nyaman diberikan orang tuanya. Ya betul, dan orang-orang desa sendiri tidak berorientasi ke desa, ke kota. Ya termasuk ya keluarga kami sendiri ya. Misalnya saya anak petani tapi saya tidak menjadi petani dan saya adalah satu dari sekian banyak orang-orang desa yang seperti itu ya. Bahkan orang-orang desa yang kaya-kaya sendiri harapannya anaknya nggak jadi petani tapi menjadi pegawai. Pegawai itu kan sebetulnya ya buruh. Ya padahal ketika mereka menjadi petani mereka di tanahnya sendiri mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Betul. Closing statement Niki, apa pesannya? Desa adalah satu wilayah yang kaya sebetulnya dengan kearifan ya, kearifan lokal, kearifan budaya yang perlu dikembangkan. Ya, jadi sebagian besar wilayah kita adalah pedesaan ya, dan bagaimana pedesaan itu dibangun menjadi satu lingkungan alam maupun sosial yang asik. Ya asik itu kan penduduknya senang. Betul. Kemudian bermartabat dan tentu saja berkemajuan sehingga orang-orang
kota, kalau perlu refreshing silahkan ke desa. Ya, bisa menikmati kehidupan desa yang asik, nyaman, ya, dan bermartabat itu. Orang bisa belajar tentang kerukunan, tentang gotong royong di desa. Itu yang memang harusnya dilestarikan hingga sekarang, dan itu yang harusnya bisa dibawa ke kota ya, Ki. Ya, sosial, kultural yang kita sudah jarang sekali melihat di ibu kota. Samping-samping rumah aja kadang tetangga di komplek acuh tak acuh. Nah, betul. Dan akhirnya ada yang meninggal, jenazahnya dibawa ke kampung karena orang kampung tuh lebih solidaritasnya tinggi dan memang benar-benar ngumpul semuanya gitu. Padahal orang-orang kota itu juga yang banyak yang berasal dari desa. Desa, betul. Maksudnya segala sesuatu yang baik di desa itu ya dibawa ke kota. Baik, itu saja Ki. Terima kasih banyak sudah bersama kami di sini, dan pendengar juga terima kasih yang sudah mendengarkan kami dan juga yang live dari Facebook ya. Dan kami pamit undur diri. Kita bertemu lagi di 2 minggu akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Ki Sulisno, terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Dan pendengar kami pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.